Selamat datang. Di sesi ini kita akan membahas mengenai gradient dan tangent plane. Dan ini ada di PPT yang ke-6 ya, jadi PPT KPJ 6. Jadi langsung saja, apa itu gradient? Oke, semisal kita memiliki suatu fungsi, dan fungsi itu adalah suatu fungsi multivariabel terhadap x, y, dan z, maka kita tahu bahwa dari pelajaran atau dari materi partial derivatif kemarin, kita bisa dapatkan turunan partial f terhadap x, kemudian partial f terhadap y, dan partial f partial z. Oke. Dan masing-masing itu adalah perubahan atau kecepatan perubahan dari w ke arah i, j, dan k ya masing-masing. Jadi kalau kita lihat di sini, partial f partial x ini adalah ke arah i, partial f partial y ini adalah ke arah j. Oke, jadi ini kita baca sebagai perubahan w terhadap x yaitu ke arah i. Jadi partial f partial x. Kemudian partial f partial y adalah perubahan w terhadap sumbu y ke arah j ya, karena sumbu y ini ada di arah j. Dan yang terakhir adalah perubahan dari w ke arah z atau ke arah k. Oke. Nah, kita ingin mengemas bahwa partial x, partial y, partial z ini, atau partial f, partial x, partial f, partial y, dan partial f, partial z, kita ingin mengemas ke dalam satu wadah. Dan wadah itu kita akan sebut dengan gradient. Ya. Oke. Kenapa kita perlu mengemas ini? Jawabannya simpel, karena nanti perhitungannya bisa kita lakukan dalam konteks analisis vektor. Ya, jadi kita lihat di sini. Ingat bahwa kita punya chain rule. Oke. Jadi kita membahas tentang gradient. Tapi kita juga perlu ingat tentang chain rule. Ya. Jadi ingat di chain rule kita bisa menghitung dw per dt dengan cara apa? Dengan cara parsial ya, parsial f, parsial x, kemudian kalikan dx per dt. Kemudian begitu seterusnya. Parsial f, parsial y, dy per dt. Dan yang terakhir parsial f, parsial z, dz per dt. Ya, jadi ini untuk suatu fungsi w sebagai fungsi ini ya, w sebagai fungsi multivariabel, yaitu fungsi dari x, y, z, dia akan punya turunan terhadap t, dengan cara chain rule. Ya, jadi kita bisa bilang bahwa masing-masing x, y, dan z ini adalah fungsi dari t. Jadi review sebentar, bahwa karena kita punya x dan y dan z ini adalah sebagai fungsi t, maka w yang tadinya adalah fungsi x, y, z, maka dia akan berubah menjadi fungsi dari satu variabel aja, yaitu fungsi dari t. Dan karena dia fungsi dari t, maka kita bisa cari turunan dari w terhadap t, dengan cara chain rule. Nah, sekarang kalau kita kemas dalam bentuk vektor, ini adalah suatu perkalian dot produknya. Jadi kita sederhanakan dulu saja notasinya.
Dan ini adalah perkalian dari dot product, di mana dot product antara fx, antara vektor dengan komponen fx, fy dan fz, dengan vektor dari dx dt, vektor dengan komponen dx dt, dy dt, dan dz dt. Oke. Oke. Nah, kalau teman-teman masih ingat, yang bagian kanan ini adalah apa? Kita bisa sebut untuk bagian yang kanan ini adalah ya, dia adalah ini ya, dia adalah vektor kecepatannya. Jadi kita bisa bilang dia adalah turunan dari vektor posisi terhadap waktu ya. Dengan vektor posisi adalah xt, yt, zt. Oke. Nah, sekarang yang masih tanda tanya adalah bagian yang di kanan. Kita ingin sebut ini sebagai apa? Nah, jadi kita akan mengelompokkan komponen ini, suatu vektor dengan komponen partial derivatif terhadap x, y, dan z ini sebagai gradien. Ya. Jadi kita punya suatu objek baru di sini, kita sebut dengan nama gradien. Oke. Dan ini sama aja ya, kalau saya sebut dengan, atau kita sebut dengan gradien dari w, ini sama saja dengan gradien dari f. Kenapa? Karena w adalah fungsi dari f ya. Jadi w adalah fungsi dari f. Jadi gradien dari w adalah gradien dari f. Oke. Oke, jadi kita punya bahwa jadi kita notasikan sekumpulan dari partial derivatif ini atau vektor dengan komponen dari sekumpulan partial derivatif adalah gradien. F atau delta W. Untuk W adalah fungsi dari X, Y, dan Z. Oke. Oke. Nah, sekarang kalau kita ingin mengevaluasi bahwa si ini, kita ingin mengevaluasi gradien dari W di suatu titik tertentu, katakanlah di titik P0, yang koordinatnya ditunjukkan dengan koordinat x0, y0, z0, maka kita bisa tuliskan notasi dari gradien tersebut dengan cara seperti ini. Jadi kita punya gradien dari W sebagai fungsi x, y, z, kemudian kita masukkan masing-masing x, y, z-nya itu dengan x0, y0, z0. Atau kita bisa tuliskan dengan notasi seperti ini. Atau seperti ini juga bisa, atau yang kanan juga bisa. Oke, ini adalah contoh. Kita akan menghitung gradien dari W sebagai fungsi dari X dan Y, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat, dan kita evaluasi nilai gradien tersebut di titik X0, Y0. Oke. Jadi example, kita punya bahwa suatu fungsi W ini adalah fungsi dari X dan Y, di mana fungsi tersebut dideskripsikan dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, langkah pertama adalah kita mencari gradien. Kita mencari gradien dari W, dari W atau dari F, yaitu gradien dari W adalah vektor dengan
komponen berupa parsial derivatif ya terhadap x terhadap y. Kenapa terhadap x terhadap y, terhadap z-nya tidak ada? Karena ini adalah fungsi terhadap x dan y ya, tidak ada z-nya. Jadi gradiennya adalah vektor dengan sekumpulan komponen berupa turunan parsial terhadap x dan y, di mana x dan y-nya ini adalah variabel independennya dari fungsi tersebut. Oke. Nah, kita sekarang hitung dengan parsial derivatif. Kita hitung masing-masing dari fx. Fx adalah turunan dari parsial dari f terhadap x. Nilainya adalah 2x. Oke. Kemudian turunan parsial terhadap y atau parsial f parsial y adalah 2y. Sehingga kita dapatkan atau kita peroleh bahwa vektor dari gradien dari w adalah 2x, 2y. Oke. Nah, sekarang evaluasi gradien tersebut di titik P ya, di titik P0, di mana P0 ini punya koordinat x0, y0. Oke, jadi apa artinya x0, y0? Artinya dia adalah bebas ya. Jadi x0 bisa 1, y0 bisa 2, atau misal dia bisa 2,3, 3,5 dan seterusnya. Jadi kita simbolkan atau kita notasikan dengan x0, y0. Oke. Nah, ini notasinya jangan lupa tadi kita bisa tulis dengan cara ini. Oke. Atau bisa juga kita tulis dengan cara ini. Oke. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah kita masukkan saja x0, y0 ini ke masing-masing x dan y yang ada di sini. Jadi tinggal kita ganti x adalah x0 dan y adalah y0. Selesai. Oke. Oke. Nah, sekarang apakah teman-teman melihat bahwa kalau kita gambarkan ini kumpulan level curve-nya ini, jadi kita punya sekumpulan level curve di sini. Dengan level curve-nya ini adalah fungsi w sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan suatu konstanta ya, atau suatu c di mana c adalah konstan ya, atau konstanta. Nah, kita lihat bahwa semisal jadi kita punya sekumpulan lingkaran ya, karena x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan sesuatu itu adalah fungsi dari lingkaran. Jadi kita bisa set c-nya ini bervariasi. Karena kita bisa set bervariasi, maka kita akan dapatkan sekumpulan lingkaran-lingkaran level curve. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, semisal di titik ini, katakanlah di titik misal di titik ini, katakanlah ini adalah titik x0, 0. Oke. Nah, dia akan punya gradien. Dia akan punya gradien di x0, 0 adalah berapa tadi? Ini 2x0, 0. Jadi dia akan punya 2x0, 0. Nah, arahnya kemana? Arahnya adalah ke arah sumbu x ya. Jadi dia ke arah sumbu x. Nah, apakah teman-teman melihat di sini bahwa di sini dia akan tegak lurus ya dengan level curve yang ada di sini. Level curve yang ada di titik ini. Oke. Oke. Jadi ini level curve, kalau kita tarik garis singgungnya, ini berupa garis yang merah ini, dia garis ini akan tegak lurus dengan si gradien vektor atau si vektor gradien w di titik x0, 0. Dan begitu juga dengan gradien di setiap titik yang lainnya.
dia akan tegak lurus di sini. Dia akan tegak lurus, dan seterusnya. Oke. Oke, jadi sepertinya kita mendapatkan suatu fenomena baru, yaitu bahwa si gradien ini dia tegak lurus dengan level curves. Ya. Jadi setiap gradien tegak lurus dengan level curve. Oke. Nah, sekarang kita perlu tahu juga bahwa di samping level curve itu ada yang namanya level surface. Jadi, kalau kita punya suatu level curve, ingat, kalau kita punya suatu level curve, oke, jadi kita akan bahas tentang level curve dan level surface-nya. Oke, jadi kalau kita punya suatu level curve, ingat kita punya suatu fungsi yang grafiknya itu bisa digambarkan di 3 dimensi. Oke. Atau dia adalah fungsi terhadap x dan y. Nah, fungsi x dan y ini kalau kita gambarkan maka dia akan berada di ruang 3 dimensi. Nah, tapi kita bisa menggambar di 2 dimensi. Gimana caranya? Caranya adalah dengan set ini, jika ini kita set sebagai level curve, atau dengan kata lain w sebagai fungsi dari x dan y ini kita set di suatu nilai konstan atau di suatu ketinggian z konstan. Ingat di sini berarti z sama dengan c atau di suatu ketinggian konstan. Oke. Nah, maka kita akan dapatkan grafiknya berupa curve ya, berupa suatu kurva di 2 dimensi atau 2 dimensinya adalah di XY plane ya, atau di suatu bidang XY. Oke. Oke. Misalkan kita punya suatu ini. Oke, jadi contoh kita punya suatu level curve, atau misalkan kita punya suatu fungsi W sebagai fungsi dari X dan Y adalah fungsi dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kalau kita buat level curve-nya, maka kita akan punya W sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan C. Dimana kalau kita lihat di sini, ini adalah grafik atau kurva dari lingkaran. Oke. Nah, di mana kita ingin menggambar kurva lingkaran ini? Jawabannya kita gambar saja di XY plane ya, atau di bidang XY. Oke. Jadi suatu bidang XY dia tidak punya ketinggian. Jadi kita bisa langsung gambar di bidang XY. Jadi yang tadinya dia 3 dimensi bisa kita gambarkan ke 2 dimensi dengan cara level curve. Oke. Oke. Nah, sekarang itu adalah level curve, atau mungkin saya gambarnya. Jadi kita akan punya sekumpulan lingkaran di sini. Oke. Dan seterusnya. Dimana untuk setiap lingkaran ini dia adalah level curve. Jadi katakanlah untuk lingkaran yang kecil ini dia adalah level curve W sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan C atau sama dengan 1 katakanlah. Kemudian level curve di luarnya W sama dengan 2 katakanlah. Dan seterusnya. Jadi level curve yang ini, yang terluar lagi W sama dengan 3, dan yang paling luar adalah W sama dengan 4. Oke. Nah, ini untuk level curve.
Jadi ini adalah level curve. Nah, sekarang kita akan bicara tentang level surface. Apa itu? Idenya adalah sama ya. Jadi dia punya intuisi yang sama bahwa kita punya suatu fungsi f x, y, z, dan dia kalau kita gambarkan dia harus digambar di suatu ruang 4 dimensi ya. Jadi grafiknya akan berada di ruang 4 dimensi. Nah, tapi kalau kita lihat ruang 4 dimensi itu sulit dibayangkan, atau mungkin kita nggak bisa untuk menggambarnya. Jadi gimana kita bisa menggambarnya? Ya, salah satu caranya adalah dengan level surface. Jadi kita akan gambar ini dengan cara level surface. Dimana level surface itu sama intuisinya dengan level curve. Kita akan punya fungsi w tadi, fungsi dari x, y, z. Kita set di nilai konstan. Jadi kita akan punya grafiknya ini di ruang 3 dimensi. Atau di x, y, z plate-nya, atau di bidang x, y, z. Atau kita bisa juga bilang dia ada di ruang x, y, z. Oke. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dia akan berupa surface ya. Jadi grafik ini dia akan berupa surface. Jadi kalau kita punya suatu grafik di 3 dimensi, itu kita namakan dengan surface. Tapi kalau kita punya suatu grafik di 2 dimensi, itu kita sebut dengan kurva ya. Oke. Jadi kenapa namanya level curve, level surface? Karena tergantung dia digambar di dimensi berapa. Karena dia level curve digambar di 2 dimensi, maka kita sebut dengan kurva atau level curve. Kemudian karena ini grafiknya ada di 3 dimensi, maka kita sebut dengan level surface. Oke. Jadi level surface salah satu contohnya adalah bola ya. Jadi kita punya suatu fungsi bola di sini. Kita punya suatu fungsi bola, fungsi terhadap x, y, dan z, di mana fungsinya adalah akar dari x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Ini kalau kita lihat kenapa dia bisa berbentuk bola, karena ini adalah jari-jari bola ya. Jadi ini adalah jari-jari dari bola. Bayangkan jari-jari dari bola ini membentuk ruangan ya. Dia akan membentuk bola. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau kita set ini dinilai konstan, misalkan F sama dengan 1 atau W sama dengan 1, maka kita akan dapatkan bola dengan ini ya, dengan kulit paling dalam ya, yang warna biru ini. Oke, kemudian kalau kita set W sama dengan 2, kita akan dapatkan bola di kulit lebih luarnya lagi, yaitu kulit warna abu-abu ya, dan seterusnya. Dan seterusnya untuk W sama dengan 3, kita akan dapatkan bola dengan kulit warna apa ini? Ya, warna coklat ya mungkin. Oke. Nah, kenapa kok kulitnya semakin menuju keluar untuk nilai ini, untuk level setnya semakin besar, maka kulitnya semakin menuju keluar ya, karena jari-jarinya kan semakin membesar ya. Jadi ini ingat, akar dari bla 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 ini adalah jari-jari dari bola. Jadi kalau level setnya dia membesar, maka jari-jarinya juga akan membesar. Oke, itu adalah level surface. Nah, sekarang kita ingin mengetahui kalau tadi, jadi kalau tadi di sini kita lihat bahwa si gradien ini sepertinya kok dia tegak lurus dengan level curve atau dengan kurva level. Apakah dia juga tegak lurus dengan level surface? Nah, ini adalah sesuatu yang semisal kita gambarkan seperti ini mungkin akan kesulitan ya. Jadi
Oke, jadi mungkin untuk ini kita harus hitung gradiennya, kemudian kita gambarkan di sini mungkin agak kesulitan ya. Tidak seperti yang ini. Tidak seperti yang ini. Di 2 dimensi kita masih bisa dengan bebas atau dengan mudah menggambar. Nah, masalahnya sekarang untuk surface. Nah, untuk mengatasi ini kita akan lakukan analytical ya. Jadi kita akan lakukan analisisnya ini dengan cara teoritis ya. Jadi ingat kita punya chain rule ya. Jadi kita akan punya tools yang namanya chain rule untuk menunjukkan apakah benar bahwa gradien tersebut juga tegak lurus dengan surface. Oke, jadi kita akan menunjukkan ini bahwa gradien dari V sebagai fungsi dari X, Y, Z ini juga tegak lurus dengan level surface. Apakah benar? Kita ingat lagi chain rule ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita punya ini, oke. Jadi apakah gradien juga tegak lurus dengan level surface ya? Oke, untuk menjawab ini kita butuh suatu alat atau suatu tools. Kita perlu tools yang sudah kita pelajari, yaitu adalah chain rule atau aturan rantai. Oke, dimana chain rule tadi kita ingat-ingat lagi di awal. Chain rule adalah ini. Kita akan pakai ini untuk menunjukkan bahwa gradien tersebut tegak lurus dengan level surface ya. Jadi katakanlah kita akan punya sekumpulan ini, kita punya sekumpulan kurva yang melalui, oke, jadi katakan kita punya sekumpulan kurva yang melalui level surface. Oke, yang berada di level surface dan melalui suatu titik P0 ya. Jadi dia melalui suatu titik P0. Mana P0 ini mungkin kita bisa tuliskan koordinatnya adalah X0, Y0, Z0. Oke. Nah, ingat sekumpulan kurva ini bisa kita nyatakan dalam parametric equations. Jadi kita akan punya sekumpulan parametric equations. Jadi kurva bisa dimodelkan atau bisa direpresentasikan dengan parametric equations. Jadi apa itu parametric equations? Mungkin kalau lupa bisa ingat-ingat lagi. Dia adalah sekumpulan fungsi X terhadap T ya. Jadi X sebagai fungsi T, Y sebagai fungsi T, dan Z sebagai fungsi dari T. Oke. Dan kita akan punya ini, kita akan punya position vector. Yang dibentuk dari parametric equations. Jadi position vector adalah RT. Oke, ini bisa diingat-ingat lagi di PPT. Oke, kalau nggak salah di PPT yang keempat ya. Position vector bisa kita nyatakan dengan vektor yang isi komponennya adalah parametric equations. Jadi xt, yt, zt. Oke, nah kita ingin mengetahui apakah si gradien ini tegak lurus dengan level surface. Nah, yang dimaksud dengan ini kita harus clear ya yang di sini. Yang dimaksud dengan level surface ini apa dulu di sini. Jadi kalau kita lihat ini adalah operasi vektor ya. Jadi kita bisa nyatakan atau kita bisa tunjukkan dengan salah satu operasi vektor yang dinamakan dengan apa. Jadi kita bisa tunjukkan
tegak lurus dengan operasi vektor. Kalau masih ingat, ini adalah kesaktian dari apa? Ya, jadi ini adalah kesaktian dari dot product ya, dengan operasi dot product. Jadi kita perlu dot product kan, gradient ini dengan sesuatu ya, dengan something di sini. Dan hasilnya kalau benar tegak lurus nanti dia akan sama dengan 0. Nah, masalahnya something di sini apa? Kita harus tahu dulu. Something di sini adalah jelas di sini adalah level surface. Nah, tapi level surface ini berupa apa? Karena dia masih abstrak ya. Level surface ini kalau kita lihat tadi dia berupa fungsi ya di sini. Fungsi multivariabel bernilai konstan. Nah, apakah kita bisa melakukan dot product antara vektor dengan fungsi? Ya, mungkin akan repot. Jadi, kita perlu tahu dulu fungsi ini sebenarnya dia adalah apa. Jadi, karena ini vektor, karena ini adalah operasi vektor, maka dia adalah dot product antara vektor dan vektor. Jadi, kita perlu definisikan vektor yang bisa mewakili level surface. Jadi, apa itu? Itu adalah, ya jawabannya adalah, jawabannya adalah ini. Jawabannya adalah tangent vektor. Jadi, kalau masih ingat di sini, jadi ini, jika masih ingat kita akan punya suatu tangent vektor, atau ya kalau di fisika mungkin jadi velocity vector ya, jadi atau velocity vector. Jadi ini adalah velocity vector. Itu adalah ini ya, jadi dia adalah turunan dari R terhadap T. Oke, jadi sekarang jelas bahwa sekumpulan ini, sekumpulan position vector tadi bisa kita cari tangent vektornya atau velocity vektornya, yaitu turunan dari R, turunan dari position vector terhadap T. Jadi ini bisa kita tuliskan dengan turunan dari position vector terhadap T. Oke. Kenapa begitu? Karena kita lihat di sini velocity vector ini akan tangent dengan kurva-kurva yang ini, dengan kurva-kurva yang berada di level surface dan melalui suatu titik P0 ya. Oke. Nah, jadi karena velocity vector ini tangent dengan kurva dengan level surface, jadi velocity vector ini dia tangent dengan kurva dan kurva ini berada di level surface. Artinya kurva ini juga tangent dengan level surface, maka ini bisa kita ambil sebagai perwakilan atau representasi dari level surface yang ada di sini. Nah, sekarang kita lihat apakah benar bahwa gradient ini akan bernilai apabila di dot productkan dengan ini, dengan velocity vector akan bernilai 0. Oke, jawabannya adalah di level curve itu sendiri ya. Jadi kita akan gunakan chain rule. Jadi saya katakan tadi di awal kita akan gunakan chain rule, maka kita akan gunakan sekarang. Jadi kita punya level curve W sebagai fungsi dari X, Y, Z bernilai konstan. Mohon maaf, kita punya level surface ya, bukan level curve. Kita punya level surface. Dan ini ingin kita lakukan chain rule ya di sini. Jadi kita akan lakukan chain rule di sini. Oke, jadi kita akan lakukan chain rule. Mungkin warna putih aja. Jadi kita lakukan chain rule untuk ini ya, untuk masing-masing sisi yang ada di persamaan level curve. Jadi kita turunkan di sisi paling kiri dw per dt. Kita turunkan terhadap t ya, karena ingat chain rule ya, kita bisa turunkan terhadap suatu variabel, katakanlah t ya di sini. Dengan catatan x, y, dan z ini adalah fungsi dari t. Oke.
sama dengan, nah ini berlaku chain rule di sini, fx dx dt ditambah fy dy dt tambah fz dz dt. Oke, sama dengan turunan yang paling kanan yaitu c, kita turunkan terhadap dt. Oke. Nah, turunan suatu konstanta kita turunkan terhadap suatu variabel independen t, ya hasilnya kan 0 ya. Jadi dia akan bernilai 0. Nah, sekarang mungkin sudah lebih terlihat di sini. Jadi ini ingat tadi kita bisa notasikan ini dengan dot product dari gradien ya. Jadi dot product dari gradien dengan ini ya. Jadi di awal tadi kita bisa cari dot product dari gradien dengan dr dt ya. Oke. Jadi dot product dari gradien dengan vektor dr dt atau dengan velocity vektornya. Jadi gradien antara dot product antara gradien dengan velocity vektornya di sini kan menghasilkan 0. Dan ini terbukti. Jadi sudah ditunjukkan bahwa gradien akan tegak lurus dengan level surface ya di sini. Oke. Nah, apabila kita punya ini di suatu titik P0 di sini, maka ini bisa kita tuliskan dengan lebih akurat, yaitu kita akan punya jika di titik P0 maka kita bisa tuliskan dengan akurat bahwa dot product dari gradien W di titik P0 dengan dr dt, oke, yang melalui P0 ya, dia akan sama dengan 0. Oke. Oke, jadi kita akan punya ini tadi yang saya sebut dengan sekumpulan kurva. Ya, jadi kita akan punya, katakanlah ini sebagai level surface di sini. Grafik yang berada di 3 dimensi ini adalah level surface. Jadi ini adalah level surface. Nah, sekumpulan ini kurva yang melewati level surface di titik P0. Jadi ini adalah titik P0 di sini. Oke, mungkin saya ganti warna aja. Oke, jadi titik ini adalah titik P0 ya. Di sini dia akan punya sekumpulan kurva yang melewati titik P0 ya. Jadi katakanlah kurva yang warna merah ini dan kurva yang warna merah ini dia akan melewati P0 ya. Dan kurva ini bisa kita nyatakan dengan parametric equation. Dan kurvanya ini sebenarnya ada banyak sekali ya. Dia sekumpulan dari vektor atau sekumpulan dari kurva ini dia akan mempunyai sekumpulan dari V ya, atau V tadi adalah tangent vektor ya. Jadi ini V ini atau velocity vector di sini adalah tangent ya dengan level surface. Jadi karena kurvanya ada banyak sekali yang bisa melewati titik ini, maka akan punya juga sekumpulan vektor V ya yang ada di titik ini. Dan vektor V ini semuanya tangent ya, tangent dengan level surface. Nah, karena si kurvanya ini karena si vektornya ini dia tangent terhadap level surface, maka sekumpulan vektor V yang tangent tersebut, yang tangent dengan level surface adalah tangent plane ya. Jadi sekumpulan vektor tadi bisa membentuk tangent plane ya di titik P0 ini. Maka kita bisa katakan juga bahwa kita bisa katakan juga bahwa si gradien W ini dia juga akan tegak lurus ya. Dia juga akan
tegak lurus dengan tangent plane-nya di sini. Oke, jadi kita juga dapatkan bahwa si gradien dari W ini dia juga akan tegak lurus dengan tangent plane. Oke. Di suatu titik P0, di suatu titik yang ada di titik, oke, yang titik tersebut ada di level surface. Nah, mungkin teman-teman sudah paham arahnya akan kemana ya. Jadi betul, arahnya akan ke point normal form ya. Ingat bahwa kita bisa mencari persamaan bidang dengan point normal form. Jadi di persamaan bidang, ingat kita butuh dua data ya dulu. Di point normal form kita butuh dua data minimal ya, dua data minimal, yaitu adalah vektor normal yang dia tegak lurus dengan ini, dengan plane, dengan bidang. Dan yang kedua adalah suatu sembarang titik, suatu titik, satu titik di bidang. Jadi satu titik di bidang dan dia diketahui. Misalkan koordinatnya adalah x0, z, y0, z0. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita tahu bahwa ini vektor n ini vektor n yang dia tegak lurus terhadap bidang ini, dia adalah si vektor gradien ini. Jadi kita akan punya gradien dari W dot produk dengan sembarang vektor yang ada di bidang, kita nyatakan dengan ini. Jika lupa tentang point normal form bisa di review lagi. Jadi ini sekumpulan ini adalah vektor sembarang yang ada di bidang. Oke. Karena kita sedang membicarakan tangent plane, maka dia sembarang di tangent plane. Oke. Oke, jadi dengan cara yang sama, yaitu dengan cara point normal form, kita bisa dapatkan persamaan tangent plane dengan cara dot product antara normal, yaitu gradien, dengan sembarang vektor yang ada di tangent plane. Ya. Oke, kita langsung saja ke contohnya, yaitu aplikasi dari gradien, atau aplikasi dari teori bahwa gradien tegak lurus dengan level surface adalah mencari tangent plane-nya. Jadi di sini kita akan mencari persamaan tangent plane untuk suatu fungsi x kuadrat tambah y kuadrat minus z kuadrat sama dengan 4. Oke. Jadi kita punya example sekarang, yaitu aplikasi dari gradiennya. Aplikasi gradien untuk mencari tangent plane atau mencari persamaan bidang singgung. Oke. Nah, tadi kita punya fungsinya adalah ini. Fungsinya adalah, kita katakan kita punya suatu variabel W yang dia adalah fungsi dari x, y, z, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat minus z kuadrat. Oke. Dan level surface-nya sama dengan 4. Jadi fungsi ini kita set atau kita ikat di nilai W sama dengan 4. Oke. Nah, nilai W sama dengan 4, tapi ada di titik 2,1,1. Jadi ini adalah level surface. Oke. Ini adalah level surface. Nah, kita akan lihat nanti di titik 2,1,1 berapa ininya, tangent plane-nya. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita bisa hitung, kita bisa dapatkan
gradiennya. Jadi gradien dari W adalah partial f partial x, ingat di sini, kemudian fy fz. Oke. Dan nilainya adalah, atau vektornya adalah vektor dengan komponen 2x turunan partial f partial x, kemudian fy-nya adalah 2y dan minus 2z. Oke. Nah, maka di titik ini, di titik P0 dengan koordinat x0, y0, z0, yaitu adalah 2,1,1, kita akan dapatkan gradiennya bernilai berapa? Ya, jadi tinggal kita masukkan x, y, z-nya dengan 2,1,1 ya. Jadi 2 kalikan 1, x-nya 1, kemudian y-nya adalah 1, oke. Dan z-nya adalah 1. Oke. Tapi mohon maaf, di sini salah. X-nya adalah 2 ya harusnya. X-nya 2. Oke, jadi berapa? Yaitu vektor dengan komponen 4, 2, minus 2. Oke. Nah, untuk mencari tangent plane, untuk mencari persamaan tangent plane, kita gunakan point normal form ya. Jadi bagaimana kita menggunakannya? Oke, jadi bagaimana kita menggunakannya? Oke, jadi point normal form, ingat vektor normal. Oke. Dot produkkan dengan sembarang vektor yang ada di tangent plane ya. Jadi sembarang vektor tersebut adalah x minus x0, y minus y0, z minus z0. Nah, ini kita dapatkan ekspresinya sama dengan 0 ya. Oke. Atau apabila kita tuliskan, kita rapikan, kita masukkan gradien dari W di titik P0 nilainya adalah 4,2, minus 2, dot produk dengan x minus x0. Oke, atau mungkin langsung saja x0-nya adalah 1. 2. X0-nya adalah 2. Kemudian y minus 1 karena y0-nya adalah 1. Z minus z0. Z0-nya adalah 1. Sama dengan 4 kalikan x minus 2 tambah 2 kalikan y minus 1, kemudian minus 2 kalikan z minus 1 sama dengan 0. Oke, ini adalah bentuk point normal form, tapi kita rapikan menjadi persamaan tangent plane. Jadi 4x minus 2 akan jadi 4x minus 8, tapi saya ambil x-nya saja. 4x, kemudian tambah ini 2y minus 2z. Oke. Oke, baru kita masukkan tadi 4 minus 2 akan jadi minus 8, kemudian 2 minus 1 akan jadi minus 2, minus 2 kali minus 1 adalah plus 2. Oke, jadi nilai yang ada di dalam kurung ini adalah minus 10 ya. Minus 8. Minus 8, maka kita akan dapatkan ekspresi yang serupa, yaitu 4x tambah 2y minus 2z sama dengan 8. Dengan minus 8 ini ya, jadi bisa kita katakan dia digeser ke ruas kanannya. Oke, atau apabila ingin secara matematis, sisi kiri kita tambah 8, sisi kanan kita tambah 8. Jadi akan didapatkan ekspresi ini. Dan ini adalah tangent plane-nya. Selesai. Oke. Oke, nah sekarang ya, jadi
Oke, di sini ada tambahan ya bahwa kita juga bisa mencari tangent plane dengan cara total differential. Dan ini dengan cara placeholder ya. Ini bisa dicermati. Jadi ini adalah persamaan total diferensialnya dw sama dengan 2 dx bla bla bla. Kemudian dengan approximation formula kita jadikan total diferensial tadi sebagai placeholder ya. Jadi placeholder itu kita ganti dw dengan delta w, dx dengan delta x, dan seterusnya. Oke. Dan karena approximation maka tandanya bukan sama dengan tapi mendekati ya di sini. Oke. Nah, untuk tangent plane kita ganti pendekatan ini dengan cara sama dengannya. Oke. Karena tangent plane ini adalah kita ingin membahas tangent plane-nya itu sendiri ya, bukan pendekatan suatu fungsi dengan tangent plane. Kalau pendekatan suatu fungsi dengan tangent plane maka kita gunakan yang atas, kita gunakan hampiran. Tapi karena kita membicarakan tentang tangent plane itu sendiri, maka kita gunakan tanda sama dengannya di sini. Oke. Jadi mungkin ini seperti ini ya. Mungkin seperti ada dua orang, kita punya dua orang A dan B. Nah, A dan B ini mirip. Jadi A ini mirip dengan B. Jadi kita bisa ini mungkin kita belum tahu siapa A, tapi kita bisa mengetahui dia dari B ya. Jadi oh, si A ini ya karena dia mirip dengan B ya mungkin sifatnya sama juga dengan B. Jadi kita hampiri si A ini dengan sifatnya si B. Tapi kalau kita bicara tentang B sendiri ya kita bicara tentang sifatnya si B sendiri ya, bukan hampiran atau apa ya, tapi beneran sifatnya si B sendiri. Jadi kita ganti tadi permisalannya A itu adalah suatu fungsi dan B ini adalah tangent plane. Jadi suatu fungsi bisa kita hampiri dengan tangent plane, dan tangent plane-nya sendiri punya persamaan ini ya, dinormalisikan dengan sama dengan, bukan dengan hampiran. Oke. Oke. Dan ini bisa dilakukan dengan cara yang sama dengan tadi. Tapi ingat ya di sini bahwa jadi delta W di sini adalah 0 ya. Kenapa 0? Karena ingat di sini dia adalah level surface ya. Level surface itu kita set dia di suatu konstanta ya. Di suatu konstanta maka delta W-nya akan 0. Oke. Nah, maka persamaannya akan jadi 2 delta X tambah 2 delta Y bla 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 sama dengan 0. Oke. Dan delta X untuk masing-masing delta X, delta Y, dan delta Z ini bisa dihitung dengan X minus X0 ya. Kemudian delta Y, Y minus Y0, dan delta Z, Z minus Z0. Nah, ini bisa dicari sendiri ya. Nanti direnungkan. Kalau benar hasilnya adalah yang di bawah. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke example 2. Ini adalah example yang ini ya, yang menyatakan bahwa dengan cara gradient dan level surface kita bisa mencari persamaan bidang yang sama dengan yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan lalu ya. Jadi di beberapa pertemuan lalu kita bisa mencari suatu persamaan bidang dengan cara Z minus Z0 sama dengan, kalau masih ingat, Fx kalikan X minus X0 ditambah Fy kalikan Y minus Y0. Oke. Dengan Fx dan Fy ini adalah turunan parsial ya. Turunan parsial masing-masing terhadap X dan Y. Oke. Nah, sekarang kita ingin cari apakah dia sama juga dengan cara gradient dan level surface. Nah, untuk mencari dengan gradient dan level surface kita perlu perkenalkan variabel baru yaitu V sama dengan F minus Z, yang dimana F ini adalah Z ya. Jadi ingat bahwa Z ini adalah fungsi dari Fx, Y, maka apabila kita selisihkan dia hasilnya akan 0. Oke. Nah, sekarang Oke, sebentar, saya pahami dulu ini.
Jadi persamaan ini dia adalah level surface ya. Kenapa? Karena kita punya suatu fungsi x, y, z sama dengan konstanta ya, di mana konstantanya adalah 0 ya di sini. Konstantanya adalah 0. Oke. Nah, ini adalah level surface ya. Dia adalah level surface. Sehingga kita bisa katakan bahwa grafik dari z sama dengan fx, y di 3 dimensi ini adalah level surface ya, level surface untuk level set v sama dengan 0 di sini. Oke. Oke. Nah, sekarang kita bisa cari gradien dari v di sini. Gradien dari v yaitu kita turunkan parsial ini fungsi dari g ini, gx, y, z ini yaitu f x, y minus z di sini kita turunkan parsial masing-masing terhadap x, terhadap y dan terhadap z ya. Jadi ini adalah turunan parsial g terhadap x, ini adalah turunan parsial g terhadap y, dan ini adalah turunan parsial g terhadap z ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini dengan cara find normal form, kemudian kita evaluasi di suatu titik x 0, y 0, z 0. Okay. Karena x 0, y 0, z 0 itu ada di level surface ya. Jadi kita bisa evaluasi di sana dan sembarang vektor kita bisa dapatkan. Sembarang vektor di bidang tersebut bisa kita dapatkan adalah ini. Okay. Kita dot produkkan dengan gradien dari w di sini. Jadi dot produk dari gradien w dengan sembarang vektor yang ada di bidang, okay, akan menghasilkan ini ya. Jadi z minus z0 sama dengan fx bla bla bla. Dan ini adalah persamaan bidang. Okay. Jadi kita bisa mencari persamaan bidang dengan cara gradient dan level surface. Oke, baik. Jadi ini adalah akhir dari gradient dan tangent plane ya. Kita akan membahas lagi setelah ini adalah apa? Directional derivative ya, yang ada di PPT ke-7. Oke, terima kasih.